Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Nursyam dengan NIM 90500123095 dari jurusan Perbankan Syariah kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori permintaan dan penawaran dalam Islam. Menurut Abu Yusuf, teori permintaan itu tidak semua barang dan jasa. Jika harga turun, permintaan akan naik, dan jika harga naik, permintaan akan turun. Contohnya, kebutuhan daruriyah atau makan dan minum. Kemudian barang-barang mewah. Begitu pula dengan teori penawaran. Tidak semua barang dan jasa, jika harga naik, penawaran akan naik, dan jika harga turun, penawaran akan turun. Contohnya listrik, air, dan lainnya. Semua barang dan jasa yang dikelola oleh negara tidak dipengaruhi oleh harga dan penawaran. Selanjutnya, kurva permintaan dalam Islam juga menggambarkan hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta. Namun, permintaan bisa lebih elastis atau inelastis tergantung pada barang yang diperbolehkan secara syariah dan yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sementara kurva permintaan dalam ekonomi konvensional didorong oleh keuntungan individu. Kurva permintaan dalam Islam mempengaruhi oleh tujuan mencapai kesejahteraan umum atau maslahah, serta keseimbangan antara duniawi dan spiritual. Kemudian, kurva penawaran dalam Islam menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan dengan prinsip utama keadilan dan etika. Produsen menawarkan lebih banyak harga barang saat harga naik, seperti dalam ekonomi konvensional. Namun, penawaran dalam Islam dibatasi pada barang-barang halal dan dilarang menjual barang haram atau seperti alkohol dan produk dari riba. Penetapan harga juga harus adil, tanpa manipulasi atau eksploitasi, dengan tujuan utama untuk kesejahteraan sosial dan maslahah kebaikan umum, bukan sekadar keuntungan pribadi. Selanjutnya, kurva permintaan barang halal. Kurva permintaan barang halal menggambarkan pola permintaan khusus untuk barang atau jasa yang diperbolehkan dalam Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva ini mencakup preferensi konsumen muslim serta regulasi halal dan kepatuhan agama. Selanjutnya, konsumsi intertemporal konvensional dan dalam Islam ini mencakup bagaimana individu membagi konsumen antara waktu sekarang dan masa depan, baik dalam perspektif ekonomi konvensional maupun dalam pandangan Islam. Dalam Islam, konsumsi intertemporal mungkin dipengaruhi oleh prinsip-prinsip seperti larangan riba atau bunga dan etika berbagi. Dalam ekonomi Islam, total cost atau biaya total dan marginal cost atau biaya marginal digunakan untuk menghitung dan mengevaluasi biaya produksi, tetapi tetap dipandu oleh nilai-nilai syariah seperti keadilan dan kesejahteraan sosial. Kedua konsep ini tetap relevan, namun ada perbedaan dalam penerapan karena ekonomi Islam menekankan pada etika dan kepentingan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, pajak penjualan atau bentuk pajak lainnya diakui sebagai salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk mengumpulkan dana demi kepentingan masyarakat. Dengan syarat pajak tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa pengaruh pajak penjualan dalam ekonomi Islam adalah: yang pertama, tujuan kemaslahatan atau kesejahteraan umum; yang kedua, keadilan dalam penetapan pajak; yang ketiga, tidak memperburuk distribusi kekayaan; yang keempat, larangan terhadap pajak berlebihan; yang kelima, zakat sebagai instrumen utama. Baik, itulah penjelasan resume materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.